Masjid Ad-Darajat di Parigi. Bapak Ibu para jamaah sekalian, mari kita tata hati kita pasang telinga kita ikuti dengan seksama tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Kurnia Solihin. Kepada beliau dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tusba wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang keras, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syarrotika wan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridhomu dan surgamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Allahumma ja'al khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yauma alqaka fi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah amal terakhir kami adalah amal yang terbaik. Ya Allah, jadikanlah hari terakhir kami hari kematian kami adalah hari yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kayaknya yang bikin batuk teh AC sama exhaust ya. Exhaustnya matiin aja tipu. Ya. Kalau ada AC exhaust nyala bagus enggak? Kurang bagus ya. Makanya dimatiin dulu exhaustnya. Jadi Ibu, ini tangga nanti dulu. Kita nggak bahas exhaust dulu. Biasanya ini kalau udah subuh itu dinyalain dulu semuanya. Kipasnya, exhaustnya tujuannya biar udara dari keluar biar baunya hilang gitu ya. Nah setelah sholat salah satu dimatiin aja ya. Soalnya tadi batuk-batuk kasihan. Batuk dari awal ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah awal bulan Syawal ya Pak ya. Tapi kelima ya. Hari ini kita sudah memasuki hari kelima di bulan Syawal
Sopar itu artinya sunyi, Bapak Ustaz tadi ya. Jadi bulan Sopar itu artinya sunyi, sepi, ya. Kenapa disebut dengan sunyi, sepi? Karena pada saat itu orang-orang Mekah yang dipimpin oleh baginda Rasulullah pada bulan Sopar ini, kaum laki-lakinya banyak yang meninggalkan rumah untuk berjihad. Jadi sepi rumah itu karena ditinggal perang, ya. Dan pada bulan Sopar juga itu ada momen-momen yang istimewa. Salah satu di antaranya baginda Rasulullah beliau nikah dengan Siti Khadijah itu jatuhnya pada bulan Sopar. Katanya, ya. Jadi bulan Sopar itu adalah bulan yang sunyi, dan pada bulan Sopar pun adalah bulan di mana baginda Rasulullah beliau nikah dengan seorang perempuan yang bernama Khadijah. Itu awal bulan Sopar sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jamaah Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin sebelum menginjak materi, Pak De tadi barangkali ada yang kelewat sama Pak De, tidak disampaikan. Mohon doanya untuk keluarga besar dari Umi Oja, istri dari almarhum Bapak Hujaini. Hari Selasa besok mereka semua, karena satu keluarga besar, Bapak RT, Umi Oja, Umi Sumedang juga ada di sini. Asep istrinya akan melaksanakan umroh ke Tanah Suci. Yang rencana awal kan akan berangkat bersama-sama dengan almarhum. Tetapi karena memang Allah mempunyai rencana lain, tetapi insya Allah Yami untuk umrohnya dibadalkan ya, untuk almarhum Bapak ya. Jadi tetap untuk kegiatan umrohnya dibadal umroh. Kita doakan jamaah mudah-mudahan besok berangkat siang pagi ini, siang dari sini ya. Begitu, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, dan bisa melaksanakan ibadah umroh dan bisa kembali lagi ke Neglasari, ke Sumedang dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Juga insya Allah untuk pahala buat almarhum tidak akan putus walaupun beliau sudah tidak ada, tetapi insya Allah niat awal untuk melaksanakan ibadah umroh, insya Allah pahalanya akan hadir sama almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya. Tolong panggil kami juga di sana ya, ya. Panggil jamaah Masjid Al-Mutakir yang sudah ataupun yang belum, mudah-mudahan bisa melaksanakan kami umroh kita ya. Ibu-ibu yang saya hormati, kita lanjut. Pada kesempatan kali ini ada waktu 20 menit ke depan saya akan menyampaikan materi yang waktu hari Kamis kemarin sudah saya sampaikan di hadapan ibu-ibu. Tetapi karena bapak-bapaknya tidak ada, saya akan ulangi kembali. Yang pertama, Bapak Ustadz Yaki, saya akan coba menyampaikan ada 6 kunci kesuksesan kehidupan seseorang di dunia ini. Ketika kita berdoa, kita sering mengakhiri doa itu dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau ibu berangkat ke Indah Prasta mau ke Jambu 2 itu kan suka ada yang ngamen, pasti nyanyinya itu ya. Ada tuh anak-anak 5 orang. Robbana atina fid dunya hasanah. Dengan tidak sadar kita di motor dikikiran ari mereh teu kan gitu ya. Joget tapi mereh teu katanya. Beliau luar biasa ya. Nah gitu. Padahal kalau dilihat dari wajahnya masa can bersih dahulu lagi itu gitu ya, tapi doanya lagunya Robbana Atina. Kita lihat ibu, ada 6 kunci kesuksesan hidup seseorang. Kan kita ini hidup di dunia itu pengen sukses, dunia pengen sukses akhirat ya. Ketika kita tidak sukses akhirat ya, dunia tidak sukses, yaitu mah rugi pisan. Dan kalaupun misalnya ibu kita di dunia tidak bisa sukses, jangan sampai akhirat kita celaka ya.
Kalau di dunia kita tidak sukses, gak apa-apalah. Dan dunia mah hanya sementara. Jangankan yang tidak punya apa-apa, yang punya apa-apa pun kalau sudah mati mah tidak bawa apa-apa. Apalagi yang tidak punya apa-apa. Iya, yang banyak apa-apa pun kalau udah meninggal mah sama, ya. Dan itu tesugan istrina opat milu kabeh-kabeh anak kuburan ya. Tuh, iya. Nah gitu. Lihat Bapak. Yang pertama, saya menyampaikan waktu Kamis yang lalu itu, kunci kesuksesan hidup seseorang itu ada 6 S. Yang pertama SD katanya Bapak Ustadz Yaki, ya. Nah gitu. Yang kedua SMP, masih ingat ya Bu? 1 SD, yang kedua SMP, yang ketiga SMA, yang keempat S1, yang kelima S2, yang keenam S3. S3 itu disebutnya apa Ibu? Apa? Dokter, mah itu para nyuntik ya, dokter ya, gitu kan, dokter ya, dokter, profesor, dokter, kiai haji, didin, habibudin, itu dokter ya. Selamat pagi dokternya, dokter gitu kan, dokter namanya ya. Ulangi lagi Bu, kunci kesuksesan seseorang itu terdapat pada 6 S, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Kita kupas satu-satu ya. Yang pertama, ketika kita ingin sukses, kita harus melaksanakan SD. SD itu sholat duha jangan ditinggalkan. Coba saya mau ngecek nih. Kita sama-sama untuk baca doa sholat duha. Ya, diawali dari Bismillah dulu. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis samai, lanjut, wa in kana fil ardi, lagi wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi du'a wa ba'a wa jamal wa quwwatika wa qudratika atini ma'ataita ibadakas bukan kok ya, ataita ibadakas ya. Kalau kita sering duha pasti doanya apa ya. Saya rajin duha di apa-apa tenang-tenang ya. Dan gitu. Tapi kalau baca doa sholatnya dilaksanakan, kemudian duhanya itu doanya dibaca, itu lebih afdol. Dan kalaupun duhanya dilaksanakan, doanya belum hafal, pakai doa bahasa kita, itu pun tidak jadi masalah. Allahumma inna duha'a duha'u. Oke Ibu Bapak, kita ulangi lagi. Yang pertama, kunci kesuksesan seseorang itu terdapat pada SD. SD itu sholat duha jangan ditinggalkan, karena kunci kesuksesan seseorang itu ada dalam sholat tersebut. Berapa rakaat Bapak kalau duha itu? Ya, minimalnya 2, maksimalnya 8, 12. Silakan ya. Gitu. Jadi kalau bisa mas sebelum kemana-mana atau sudah ada di mana-mana, sholat duha dulu. Allahumma in kana rizki fis samai fa'amilhu. Ya Allah, kalau rezeki saya ada di atas langit, turunkan ya Allah. Kalau jauh, dekatkan. Kalau haram, haramkan. Kan haram itu ada 2 cara Ibu. Ada cara mendapatkannya dan ada dari barangnya. Ya, kalau misalnya haram barangnya, misalnya ada uang Bapak Ustadz tadi jatuh lagi ngimamin, beliau langsung pulang diambil ke saya, dibelikan karena bala-bala, dimakan ke saya, haram. Ya, karena itu adalah uang orang. Atau caranya itu seperti apa? Ibu
jualan minuman keras di rumah ibu itu, dagang, ya, anggur merah, whisky, berjun kapal, whisky aku maha ngarana dan perubahannya ya, topi miring. Ibu jualan tuh, ya, ibu tak pernah minum, anu belinda atur, tapi ibu menjual, maka dosanya itu ibu dapat, bahkan bisa lebih gede, ya. Atau misalnya contoh punten, ya, kita tidak pernah berbuat maksiat, zina misalnya. Tidak pernah zina kita itu, tapi memberikan tempat untuk fasilitas zina, dosanya bukan cuma orang itu, kita juga yang memfasilitasi, gede dosanya. Di dunia boleh aman, tapi nanti di akhirat berat. Ya. Apa siap kita untuk menanggung dosa orang lain di akhirat? Boro-boro. Untuk menanggung dosa sendiri pun susah. Makanya jaga, ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Di dunia boleh aman, nyaman, ya. Tidak ada orang yang akan musik dan peduli, tapi nanti di akhirat silakan. Naudzubillahi min dzalik. Ya, makanya harus dijaga, jangan sampai ada asupan makanan, cara atau benda yang kita masukkan ke dalam perut itu dari hasil yang haram. Kalau yang haram itu tidak akan berkah. Jangankan jadi daging, jadi hitut bagaimana? Ya, yang haram itu ya. Jadi kembali lagi tidak boleh untuk melaksanakan hal-hal yang haram. Ulangi lagi Bapak Ibu, kita lanjut. Yang pertama, kunci kesuksesan seseorang itu ada pada sholat. Sholat duha jangan ditinggalkan. Yang kedua, kunci kesuksesan hidup seseorang itu adalah SMP. Apa SMP itu? Sholat malam jangan ditinggalkan. Oke, ya, yang di luar jangan ngobrol dulu, ya. Nah, itu fokus dulu ke depan. Nah, gitu. Jadi yang kedua jamaah, kunci kesuksesan hidup seseorang itu adalah sholat malam pertahankan. Walaupun hanya 2 rakaat, tetapi continue. Ya, Ustadz Abdul Somad, Bapak, karena beliau jam terbangnya luar biasa, jadi kalau pulang ke rumah itu jam 1 baru nyampe rumah. Saya tahu bukan beliau yang nanya atau yang bicara, tapi suka lihat itu di YouTube. Karena saking sibuknya ceramah, jam 1 itu baru nyampe rumah. Jam 2, jam 3 saya tidak bisa tahajud, kata Ustaz Al-Somad, karena tidurnya pun hanya 2 jam. Makanya ibu jangan mau jadi sibuk-sibuknya capek, ya. Jadi mereka orang-orang yang hebat itu tidur lagi saeutik. Kurang nggak tidur di jam 8 juga jam 4 dikuasai pae gitu ya. Dan mereka mah 2 jam. Beliau bilang, saya tidak bisa melaksanakan sholat tahajud jam 2, jam 3. Kenapa? Karena waktu istirahat saya itu hanya 2 jam. Dan saya hanya bisa melaksanakan sholat tahajud itu pada pukul 4 subuh. Makanya ibu punten, kalau kita bangun jam 4, mandi, minimal itu 6 rakaat masih kebagian sholat malam itu. Tahajud diiringi dengan sholat witir, ya. Nah, gitu. Saya juga sama, kalau bangun itu jam setengah 4, jam 3 lewat 30 tekan 7 kacai ngabulang heula bari kituan ya. Nah, gitu kan. Dalam ujung-ujung Korea mah apalagi usia sudah begini. Jangan, Bu. Kayak bisi ngabubrak di kamar mandi. Jadi begitu bangunnya harus istirahat dulu, minimal tarik nafas dulu, ya. Nah, gitu minimal ya gitu kan. Setelah itu baru koloyor ke kamar mandi. Kan? Nah, jadi kalau jam 4 bangun itu masih bisa untuk melaksanakan ibadah sholat. Minimal 6 rakaat masih bisa, ya. Dan itu diiringi dengan sholat tahajudnya, kemudian diakhiri dengan witirnya. Jadi silakan dilaksanakan. Ulangi lagi Bapak, ya. Jadi yang kedua, kunci kesuksesan seseorang itu terdapat pada sholat malam. Jadi sholat malam itu jangan sampai kita tinggalkan, pertahankan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Dan alhamdulillah di kita ini di depan kan ada tulisan putih Bu, ya. Ini teh jadwal imam selama 1 minggu. Dan kemarin Bapak Ustadz Ali sudah koordinasi dengan para imam-imam di sini.
Katanya bagaimana kalau kita buatkan jadwal imam? Bagus Bapak Ustaz Ali, saya bilang. Nah setelah dibuat, kan ada jadwalnya. Tolong untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Jadi di sini alhamdulillah imam kita ini ada Bapak Ustaz Ali, Bapak Ustaz Batoni, Ustaz Dintin, ya Ustaz Aweng, kemudian Abang Ajo sama Bapak RT di sini, ya alhamdulillah. Kemarin juga sama Pak RT saya bilang, masalah salah pada manusia, kan gitu ya Pak RT, jangankan kita Imam Masjidil Haram oge ari keur waktu nasarana maca salat pokok. Kamu ukur sepakat Ustaz Solihin gitu kan. Nah gitunya namanya salah mah dan lupa pasti ada. Tetapi dengan kita terbiasa, insya Allah nanti juga kita akan menjadi bisa. Alhamdulillah ya. Nah gitu kan. Jadi sudah itu kan rutin setiap hari, berarti beda ya Pak Ustaz Ali. Misalnya hari ini siapa, besok siapa gitu kan. Jadi supaya kita beraneka ragam itu dengan niat ini, dengan adanya imam yang berbeda-beda itu untuk menambah kemakmuran masjid kita tercinta ini. Ya, tinggal jamaahnya harus lebih rajin lagi. Kan gitu. Ya, ulangi Bapak, Ibu yang pertama tadi sholat duha, jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua SMP itu sholat malam pertahankan. Ahli surga itu adalah orang yang selalu sholat malam. Ya, jadi kalau kita ini rajin sholat malam, insya Allah kita akan termasuk ke dalam kategori ahli surga. Koyokkan ibunya, kita gitu mudah-mudahan. Lanjut. Yang ketiga, kunci kesuksesan seseorang itu terdapat pada SMA. Apa SMA itu? Suka membaca Al-Quran, menghafalnya meskipun tak kunjung hafal. Ibu, Bapak, punten saya mau nanya nih, kalau Bapak atau Ibu setelah sholat maghrib masih suka nggak baca-baca Quran itu? Ya. Suka ya? Alhamdulillah yang sudah. Tapi yang jarang, tapi biasanya dah lebih kuatan ya. Kayak gitu, udah bangun tidur dicari lain naon-naon HP. Emang sah aturan mereka HP penting-pentingan gitu ya, kayak gitu. Nah jadi ibu punten ya, jadi kalau bisa dan diusahakan setiap beres sholat, sering kan saya sampaikan di sini, minimal dari maghrib sampai isya itu ada ayat Al-Quran yang kita baca. Saya ke si Afan, ke si Akmal juga sama. Walaupun kamu tidak sampai selesai bisa baca Quran, habis maghrib mah buka dulu tuh Quran, ya. Lek baca surat, kan ada yang khusus ya Bapak Ustaz Ali, ada yang udah biasa kita istiqomah misalnya rutin, kalau dari Al-Baqarah berlanjut ke ini, ada juga yang dikatlog surat itu misalnya Tabarok itu surat apa Bu? Al-Muluk, terus surat Al-Waqiah. Nah kita masuk di pilihan surat-surat anu piuntungan kan dibaca ya. Kayak gitu Al-Muluk, Waqiah, Yasin. Salian-lian itu ada blank we gitu. Nah saya juga ada bacaan Al-Qur'an WC baca nanti Bu ya. Nah cek itu hese amat dataran dibaca gitunya. Kayak giliran Al-Muluk mah jangankan pakai Quran, tidak baca Quran juga lancar. Makanya saya sekali pernah menyampaikan di sini pengalaman saya Bapak Ustaz Yaki, karena memang jarang baca surat yang hari Jumat itu apa? Al-Kahfi itu. Saya kan pernah nyampaikan di sini. Satu saat kalau tidak salah waktu tahun 2023 awal kan, waktu masih ada Covid waktu itu, saya kan diundang ke Sentul tuh, ke rumahnya Pak Gatot Nurmantio ngimamin apa namanya Jumat. Nah, karena beliau kan rumahnya ada di Sentul sebelum Pak Prabowo ke atasnya itu Bu ya. Jadi suruh imamin karena masih ingat barangkali, tolong katanya ke ajudan yang di Korem itu, ustadz yang kecil-kecil suruh untuk imamin di tempatnya beliau. Senanglah saya ya, kayak gitu. Dijemput kan ya, namanya juga pakai mobil itu sekarang gagap, tidak sampai aing nawe dia harus tekan dijemput ya. Datang ke sana, sholat, begitu beres sholat, ternyata beliau itu nyuruh baca surat Al-Kahfi karena kebiasaan di sana begitu beres sholat itu dengan seluruh para pegawainya Pak Gatot itu kan duduk begini Bu, habis sholat Jumat itu. Jadi beres sholat Jumat, kemudian baca sholat Al-Kahfi walaupun tidak sampai selesai. Beliau bilang, Ustaz dipimpin dulu katanya baca surat Al-Kahfi. Saya bangun Bu, mau nyari Quran,
nggak usah pakai Quran, 2 ayat aja udah apa kayak gitu kan. Nah gitu, makanya di situ tuh yang gitu ternyata beliau datang ke sana itu satu nyuruh, keduanya ngetes. Ah saya bilang bener ini, disuruh baca surat Al-Kahfi, begitu bangun mau nyari Al-Quran, nggak usah ngambil Quran, 2 ayat aja katanya dihafal. Allah Akbar gitu ya. Kayak gitu, bingung kan? Apa teh awalnya sih Bu? Alhamdulillahilladzi anjala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu. Hafal ayatnya tapi karena jarang dibaca lupa gitu ya. Jadi bari dahar teh satu enak we gitu kan ya gitu. Tapi dari situ tetap dibaca lagi ya, alhamdulillah. Makanya memang beliau itu sangat senang dengan surat-surat Al-Kahfi itu ya. Oke, ulangi lagi Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kunci kesuksesan hidup seseorang itu SMA. SMA itu suka membaca Al-Quran, menghafalnya meskipun tak kunjung hafal. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu Bapak Ibu yang sudah kita hafal, kalau tidak diulang lagi, maka akan lupa itu. Ya, dan alhamdulillah kita setiap hari Selasa malam Rabu ya Bapak Jaki ya. Setiap hari Selasa malam Rabu di sini ada kajian tahsin. Bapak Ustadz Jaki yang memimpin, Bapak Ustadz Ali ya. Kemarin juga kita baru dari Fatihah, salah saya juga baca gitu ya. Dan itu sirotol gitu kan. Dan itu sirotol tetap gitu ya. Dan itu alhamdulillah satu malam kita belajar Fatihah. Giliran imamin yang dibelajarin apa, yang dibaca apa beda lagi gitu kan. Dan kita tidak apa-apa ya Bu ya, kita tetap belajar Al-Quran atau tahsin. Dan ini juga saya menyampaikan ke bapak-bapak nanti setelah beres sholat maghrib itu jangan pulang dulu. Sok takut disuruh satu-satu katanya, jangan nanti ya. Jadi pokoknya yang takut disuruh satu-satu enggak disuruh gitu ya, kayak gitu. Kajina cina dititah hiji, saya mah tuh bisa bolak-balik gitunya kan. Justru orang yang belajar membaca Al-Quran itu kan 2 pahalanya ya Bu ya. Ketika kita belajar Al-Quran terbata-bata, 2 pahalanya itu. Orang yang membaca Al-Quran dengan lancar cuma 1 ya. Bagaimana orang yang tidak bisa belajar Al-Quran kemudian tidak mau, kita mah menang pahala, gitu ya. Gitu makanya tolong nanti ketika ada tahsin itu ikut di sini, ya, dan gitu kan. Untuk rabiannya Bapak Ustadz Batu ini udah jalan belum? Belum ya, nanti jalan ya. Dan itu untuk ininya rabiannya, hadrohnya, kan hadroh ayah diiringi dengan rabian, ya. Jadi dengan semakin banyak kegiatan di masjid kita ini, maka akan semakin tambah makmur juga masjid kita ini ya. Kemarin itu saya pada waktu Jumatan di dalam dengar dari Pak Ustadz Haji Rasnawi ketua DKM, kalau dulu itu kan kas masjidnya itu ratusan juta ya. Dan itu sekarang malah giliran Al-Mutakin dengan di Baitur Rahman itu. Kalau tidak salah kemarin kasnya itu 8 jutaan di dalam itu ya. Saya bilang, wah kok uangnya jadi sedikit ya Pak, pengeluarannya. Jadi semakin tambah bagus masjid, semakin tambah banyak pengeluarannya ya. Tapi mendingan begini kata pada bulan-bulan itu, daripada duitnya numpuk ke mana-mana gitu ya. Dan itu makanya Ibu ketika Ibu masuk ke sini dingin, nikmatin gitu kan. Dan duit Ibu Bapak semua gitu ya. Giliran kamari harudang kena di masjid deh. Giliran diberi AC tiris gitu ya. Nah ya aku mah gitu ya. Dan itu kan makanya nikmatin aja gitu ya. Tapi kalau bisa nanti istri ya bilang deh ke abang-abang di istri gitu. Tapi terus terang Ibu, yang ada di masjid ini adalah uang dari Bapak Ibu semuanya. Dari Ibu kemudian dipakai untuk kegiatan agama dan kembali lagi kepada Bapak Ibu semuanya ya. Ya kan kalau dulu sampai ratusan juta di dalam itu. Pas kemarin itu dengar kas Masjid Baitur Rahman itu hanya 8 juta sekian. Di kita masih ada belasan juta gitu kan. Itu juga berkat Pak Dekanto dengan adanya sedekah sebenarnya sedekah gitu kan. Alhamdulillah ya. Kita lanjut Ibu. Tadi itu apa? Suka membaca Al-Quran dan menghafalnya meskipun tak kunjung hafal. Yang keempat S1 Ibu ya. Jadi S1 itu sedekah, infak harus kita keluarkan setiap saat walaupun sedikit. Jadi ulangi, ketika kita ingin sukses,
S1-nya harus dilakukan. Apa S1 itu? Sedekah, infak harus kita lakukan setiap saat walaupun sedikit. Ya. Jadi walaupun cuma sedikit, keluarkan itu infak itu. Walaupun cuma sedikit, keluarkan itu sedekah ini. Dan sekarang ini Ibu punten, kita sering melihat ya Pak De, kalau di pom bensin atau misalnya ada juga kemarin juga tuh di Masjid Baitur Rahman itu, ibu-ibu yang suka bawa kotak tulisannya di depan yatim, kan gitu ya Bu. Sekalian ya kalau Ibu lagi ada di pom bensin atau di sini ada tulisannya bantuan untuk yatim gitu ya. Tapi belum pernah kita tegur yatimnya di mana, tinggalnya di mana gitu ya. Tapi sekarang ini kan ada gitu kan tulisan. Tapi saya jarang ngisi, kadang kalau ngisi bensin itu sok pas diberi duitnya kan 10.000, rek mere kumaha gitu ya. Kan ngaku aja udah ngisi, punten ya Bu gitu kan. Terus punten mere. Suka ada kan ya Bu ya tulisan yatim katanya ya, gitu kan. Ada ya sekarang hampir banyak, tapi hampir di setiap pom bensin itu ada ya. Nah jadi Ibu kembali lagi, sedekah, infak walaupun sedikit kita keluarkan ya, sedikit kita keluarkan dan istiqomah mengeluarkannya. Itu S1. Oke, yang kelima Ibu kita lanjut. Yang kelima, kunci kesuksesan hidup seseorang itu adalah S2. Apa S2 itu? Selalu silaturahmi kepada saudara dan kerabat dimanapun kita berada. Ya, Ibu dengan kita datang ke masjid ini setiap 1 minggu 1 kali, ini adalah silaturahim. Ya, saya sudah sering bilang sama Bapak Ustadz Yaki, udah lama nggak pernah lihat Ustadz Hasbullah. Kemarin saya WA, Pak Ustadz, Al-Mutaqib udah kangen sama suara Kang Ustadz, saya bilang. Jadi hari ini saya minta beliau untuk isi imam subuh. Ternyata beliau juga bilang pergi, katanya ada acara Ustadz Hasbullah. Udah lama sekali ya, kayak gitu. Jadi harus sering di apa namanya, di kontak dengan silaturahim gitu ya, kayak gitu kan. Dan juga terima kasih kepada Umi Samratul Jannah, mana Uminya ada? Nggak ada ya, tapi jangan ya. Kemarin ada gitu, alhamdulillah. Matur Umi, matur nuwun ya, gitu kan, matur nuwun. Gitunya alhamdulillah dengan beliau jamaahnya juga dari Masjid Martatilas selalu hadir ya, gitu. Terima kasih. Makanya silaturahim ini jangan kita putus ya. Apalagi nanti jam 8 ya boleh, jam 8, jam 9 di sini juga ada kegiatan acara pengajian juga remaja dan ibu-ibu, maka silakan ya. Dan ini insya Allah akan berjalan selama setiap 1 bulan 1 kali. Diikutin Ibu ya. Apalagi untuk menambah supaya anak-anak kita, anak-anak remaja kita ini terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kan sekarang dengan berbagai macam permasalahan yang luar biasa gitu ya, yang akan menerka kepada anak-anak remaja kita ya, kalau tidak dibentengi dengan agama, khawatir anak-anak kita terjerumus ke dalam hal-hal yang bermaksiat. Makanya diikuti. Jadi kembali Ibu, Bapak ya, yang kedua, yang keenam, yang kelima, kunci kesuksesan seseorang itu silaturahmi harus selalu kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Bahkan kalau kita lihat dengan hadis yang sudah populer, baginda Rasulullah bersabda, inna silaturahmi tajidul umri wa tajidu rizki. Orang yang rajin silaturahim itu umurnya akan tambah berkah dan rezekinya akan tambah banyak. Ya, kalau kita lagi ada masalah di rumah, jangan diam terus di rumah. Minimal silaturahim ke tetangga kiri kanan. Minimal ukur cai-cai bodas mah bakal ada. Gitu kan gitu, silaturahim niatnya. Nah, dan yang terakhir Ibu, kunci kesuksesan hidup seseorang itu adalah S3. Apa S3 itu? Selalu sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah nih, kita yang hadir di sini setiap waktu kita melaksanakan berjamaah. Kalau kita ngecek ke anak-anak kita, Bapak Ibu, saya sebelum pengajaran itu kalau di SMK2 itu suka nanya ke anak-anak itu, siapa yang tadi sholat berjamaah subuh? Oh, dan ngacu, ya, gitu kan? Tina kelas 36 ya Bu, nggak ada satupun yang angkat tangan sholat subuh berjamaah.
Siapa yang sholat berjamaah, siapa yang sholat subuh paling 2. Yang tidak sholat KB. Iya Bu itu ya. Dan ketika kita cek bacaan sholatnya itu, masya Allah ya, ayat itu bisa sama sekali, gitu kan? Nah gitu makanya itu tadi Bapak Ibu ya, ketika kita punya anak minimal bacaan sholat itu harus kita ajarkan sama mereka ya, karena tidak menjamin walaupun dia sudah sekolah tinggi bacaan sholatnya tidak bisa kalau tidak diajarkan oleh orang tua. Ya dalam satu kelas aja hanya 2 orang yang sholat subuh bukan berjamaah. Kenapa badan sholat subuhnya jam sekian ya? Yang tidak sholat subuhnya itu malah lebih banyak. Nah kembali lagi Bapak Ibu, kunci kesuksesan kita yang ke-6 itu adalah sholat berjamaah dalam melaksanakan sholat yang wajib. Subuhnya, zuhurnya, asar, maghrib bisa kita laksanakan dengan berjamaah, maka insya Allah ini akan menambah kesuksesan kita dunia sampai akhirat. Coba Ibu bareng-bareng supaya tidak lupa. Kunci kesuksesan itu ada berapa Ibu? Ada 6. 1. Sholat duha jangan ditinggalkan. Kalau disingkat dengan apa namanya? Yang kedua, sholat malam bertahankan, karena ahli surga itu adalah orang yang ahli sholat malam. Kalau disingkat apa Bapak Ibu? SMP. Yang ketiga SMA. SMA itu apa? Suka membaca Al-Quran dan menghafalnya meskipun tak kunjung hafal. Yang keempat apa Ibu? S1 itu apa? Sedekah, infak harus kita keluarkan setiap saat walaupun sedikit. Yang kelimanya apa? S2. S2-nya itu apa? Selalu silaturahim kepada saudara dan kerabat. Dan yang keenam S3. S3 itu sholat fardu berjamaah. Kalau laki-laki mah dijurukeun ka masjid ya. Kalau ibu-ibu mah silahkan berjamaah di rumah dengan anak perempuannya supaya rumah kita berkah, keluarga kita pun berkah. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan seharusnya memang sekarang itu jadwalnya Ustaz Jejen, tapi karena beliau suka minta pas jadwal saya gitu kan, jadi akhirnya jadwalnya beliau dialihkan ke saya. Kalau namanya mas sekarang ke Ustaz Jejen, tapi karena beliau suka memakai jadwal saya, dan pas jadwal saya beliaunya ini beliau tidak bisa, jadi tuker jadwal saja ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon dengan hormat kepada bapak-bapak semua, setiap hari Selasa malam Rabu ikutin kegiatan tahsin di Masjid Al-Mutakin untuk memperlancar kita membaca Al-Quran. Kita tutup dengan bacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dimakan dulu, diminum dulu ya. Kasihan